Kasus bocah di bawah umur yang menjadi korban sodomi di Jepara mendapatkan perhatian dari Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Mendapatkan pemberitaan tersebut dirinya langsung secara mendadak ke Polres Jepara. Risma merasa prihatin dengan adanya kasus siswa SMP yang menjadi korban sodomi oleh temannya sendiri terjadi di Jepara. Dirinya ingin kasus ini diselesaikan secara bersama. Dalam kesempatan itu, Risma menyempatkan diri menemui korban dan orang tuanya secara tertutup. Tak hanya menemui korban, Risma juga menemui pelaku pada kasus sodomi itu. Hal itu bertujuan agar dirinya mendapat informasi secara lengkap. Pada kesempatan itu, Kemensus juga menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi sebesar 10 juta rupiah yang terdiri dari bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan nutrisi serta perlengkapan sekolah. Selain itu, kata Risma, korban juga akan terus diberikan pendampingan untuk pemeriksaan kesehatan berkala, pemulihan psikologis dan perilaku serta penguatan emosional dan edukasi kepada orang tua dan keluarga. Saya mengetahui berita ini dari media scanning yang kami lakukan setiap hari. Jadi setiap hari itu kami melakukan media scanning. Ketangkepnya macam-macam. Ada anak sakit, ada orang sakit, ada rumahnya ambruk, macam-macam. Nah, ini salah satunya yang kami tangkap melalui media scanning. Nah, saya melihat ini harus segera diselamatkan karena banyak yang mohon maaf, karena saya punya pengalaman sebagai wali kota, saya tahu impact dari seperti ini itu apa, dan itu betul. Tadi alhamdulillah saya sudah bisa ketemu dengan pelaku dan saya sudah bisa ketemu dengan korban, yang akhirnya kita semakin lengkap informasi yang kami dapatkan, yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kapolres, Pak Kejari, dan unit PPA. Karena ini harus intens, karena kalau tidak itu akan berbahaya kepada anak-anak yang lain, seperti itu. Nanti akan ada didampingi. Alhamdulillah di sini di Jepara ada psikiater, karena tidak cukup hanya dengan psikolog. Nanti akan didampingi dengan psikolog dan psikiater untuk pengembalian kejiwaan anak. Seperti itu, karena teman-teman membuat berita kalau juga pelaku itu juga korban, jadi sebetulnya itu juga harus disembuhkan gitu. Jadi semua anak tadi sudah kita punya mapping, ke atasnya lagi itu siapa, ke sampingnya itu siapa, meskipun belum lengkap, seperti itu ya. Bu, di Jepara kan ada banyak kasus. Tahun 2022 itu ada 8 kasus kekerasan seksual. Yang terbaru diduga siswi dilecehkan oleh kepala sekolah di Jepara. Itu gimana, Bu? Ya memang ini harus ditangani bersama-sama. Saya sampaikan kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Mendikbud, Pak Nadiem, bicara khusus soal ini. Bagaimana sebetulnya kita semua untuk anak-anak itu bisa aman, itu kan 8 jam dia ada di sekolah, itu maksimal. 16 jam itu ada di rumah. Nah, anak ini harus aman terhadap 24 jam itu. Sekarang banyak orang tua kerja, artinya 16 jam di rumah itu bagaimana juga mengamankannya. Jadi saya akan bicara dengan Pak Sekda tadi bagaimana membuat kesibukan anak supaya dia punya aktivitas sehingga dia tidak berpikir yang macam-macam. Nah, khusus untuk yang dunia pendidikan, ini saya saran kepada nanti Pak Bupati atau Bu Bupati atau Pak Bupati ya? Pak Bupati PJ untuk melakukan tes. Seluruh guru itu harus dites. Saya juga melakukan hal yang sama. Supaya kita tahu kondisi psikis dari seluruh guru, karena tadi 8 jam ini anak-anak harus aman di lingkungan itu. Nah, 16 jam di rumah itu juga harus aman. Caranya kita buat aktivitas macam-macam, dan kalau di Surabaya kita sepakat bahwa
anak siapapun anak itu adalah anak kita. Jadi kita saling melindungi. Jadi bukan, oh ini anaknya Bu Risma, aku nggak mau tahu, bukan begitu. Gitu. Seperti itu kira-kira. Terima kasih.